Lalu bagaimana menilai dan juga menganalisa kebijakan wasit Ahmed Alkaf secara bijak? Apakah tuduhan wasit berpihak sudah tepat? Lalu bagaimana peluang timnas pada pertandingan selanjutnya? Analisa dari kacamata media akan saya bahas dengan redaktur pelaksana cnnindonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri. Selamat malam saja. Mas Suri, bukan bermaksud menuduh, tapi sulit juga ya untuk tidak emosi gitu terhadap wasit pada pertandingan Indonesia versus Bahrain kemarin. Tuduhan wasit berpihak ini apakah tepat? Itu satu, karena faktanya seluruh perangkat wasit hingga wasit VAR berasal dari negara-negara Arab. Melihatnya seperti apa nih? Ya, hal yang sangat wajar ketika publik sepak bola kita sangat kecewa dan sangat marah karena eh, yang kita tahu kemarin kan dari tambahan waktu hanya 6 menit tiba-tiba bisa menjadi lebih dari 6 menit jadi 7, 8 menit, akhirnya di 9 menit. Begitu Bahrain dapat tendangan sudut bisa cetak gol, publik wajar jika marah gitu loh, Saza. Karena kan memang normalnya biasanya itu ketika tambahan waktu di 96 menit di 90 plus 6, ketika bola masih permainan masih bergulir, biasanya kalau permainan itu berganti ke tim tim lawan tim lain itu biasanya langsung berakhir ketika ya paling kemarin kalau misalnya memang tambahan waktu 6 menit mungkin semestinya berakhir di menit ke 90 plus 7. Yang jadi masalah kan kemarin kan tiba-tiba permainan bola sudah berpindah ke tim yang berbeda, tapi wasit tak kunjung meniup peluit, malah akhirnya ada tendangan sudut untuk Bahrain dan berujung gol. Saya kira amat sangat wajar protes publik demikian keras saja karena bukan hanya kita sebagai penonton yang merasakan kejanggalan kemarin, pemain yang di lapangan, ofisial kemarin itu kan bagaimana mereka protes sangat keras. Manajer timnas kemarin juga sampai kena kartu merah yang viral di media sosial, bagaimana Sen Patinama juga kemarin begitu emosional ketika pertandingan berakhir, terus pemain kita juga beramai-ramai mendatangi wasit. Jadinya memang sangat patut dipertanyakan keputusan wasit asal Oman kemarin saja. Bagaimana ketika pertandingan kemarin semestinya harusnya sudah berakhir, tapi tidak juga diselesaikan oleh wasit, tidak ditiup peluit panjang. Padahal kemarin dari sisi permainan kan ketika di menit 90 plus itu kita bermain secara profesional dalam artian kita tidak pemain-pemain kita kemarin tidak mencoba mengulur-ulur waktu dengan misalnya mengganti pemain lalu tidak menahan bola terlalu lama misalnya atau tidak ada yang pura-pura cedera yang itu bisa mempengaruhi jalannya pertandingan atau bisa mengulur waktu saja. Jadi kemarin itu memang sangat dipertanyakan keputusan wasit bagaimana ketika ofisial memberikan tambahan waktu 6 menit tapi bisa bertambah hingga 9 menit sehingga menggagalkan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga kemarin saja. Itu artinya sebenarnya keputusan wasit Ahmed Alkaf ini di luar kebiasaan aturan permainan. Kalau misalnya dari sisi aturan kan wasit itu sebenarnya berhak memberikan tambahan waktu di atas tambahan waktu yang diberikan misalnya ketika mereka memberi tambahan waktu 6 menit seperti kemarin wasit sebenarnya tidak boleh mengurangi di atas 6 menit setahu saya seperti itu tapi wasit itu berhak memberikan tambahan waktu di atas 6 menit tapi itu juga melihat dari beberapa apa misalnya melihat ada tidak insiden yang mengulur waktu selama pertambahan waktu sebelumnya saja misalnya selama rentang 6 menit itu apakah ada tim yang coba mengulur waktu seperti yang saya bilang di awal apakah tim kita sebagai tim yang masih unggul saat itu apakah misalnya ada yang pura-pura cedera atau misalnya kiper kita menendang bola atau menguasai bola goal kick terlalu lama atau misalnya kita mencoba mengganti pemain yang diganti berjalan keluar lapangan itu tidak lari atau tidak cepat-cepat berjalan tapi santai misalnya ketika kemarin tidak ada hal atau insiden yang seperti itu yang bisa mengulur waktu saja jadi kemarin
saya pribadi termasuk yang memperkirakan bahwa kemungkinan tambahan waktu itu hanya di plus 90 plus 6 atau maksimal 90 plus 7 ketika permainan bola sudah mati atau bola sudah berhenti. Saya pikir wasit akan meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Tapi kan kemarin kan wasit tak kunjung meniup peluit, malah kemarin ada tendangan pojok di akhir pertandingan yang berujung gol itu. Jadi yang wajar kemarin pemain-pemain kita cukup emosional ketika di akhir pertandingan saja, karena ya memang tidak ada insiden yang mestinya tidak ada alasan buat wasit buat menambah waktu dari lebih dari 6 menit itu kemarin saja. Perpanjangan waktu itu artinya sebenarnya masih dalam kewenangan wasit, namun dengan catatan ya memberikan perpanjangan waktu itu harus ada alasan-alasan yang tepat, salah satunya insiden yang patut diduga ini insiden untuk mengulur waktu. Sedangkan insiden tersebut tidak ada, itu ya yang membuat pertanyaan-pertanyaan dan kemarahan-kemarahan warga sepak bola Indonesia. Kemudian sebenarnya Mas, tadi kan kita berbicara bahwa wasit dan wasit VAR ini banyak yang asalnya memang dari negara-negara Arab. Kalau wasit di Indonesia sendiri, sebenarnya ada nggak sih yang memiliki kapabilitas yang mampu memimpin pertandingan internasional? Kalau dari sisi kita kan sebenarnya di dalam negeri itu kan kita kalau nggak salah kita punya sekitar 3 wasit yang punya lisensi FIFA kan, ada Torik Alkatiri, ada Yudi Nur Cahya, ada satu lagi itu ada Riananda gitu kan. Tapi ini kan walaupun mereka punya lisensi FIFA kan tidak serta-merta mereka terpilih untuk memimpin laga-laga besar misalnya kualifikasi Piala Dunia ini saja. Setahu saya tim wasit-wasit kita yang punya lisensi FIFA itu walaupun dilibatkan dalam pertandingan internasional yang mungkin hanya biasanya di pertandingan misalnya kayak laga laga internasional antar negara atau mungkin di level Piala Asia mungkin seperti itu atau dia Piala AFF. Tapi kalau untuk semakin besar kompetisi atau tur atau pertandingannya itu kan memang penuh mungkin butuh kualifikasi wasit yang lebih tinggi lagi gitu loh. Misalnya kayak yang bisa jadi wasit kita ada yang punya lisensi FIFA tapi memang dianggap belum punya kualifikasi untuk memimpin laga-laga besar termasuk kualifikasi Piala Dunia ini. Tapi kalau memang ngomong soal kualitas wasit ini mestinya jadi bahan jadi bahan evaluasi atau jadi bahan pelajaran kita gitu loh. Kalau sekarang pemain-pemain kita sudah mendunia, ya mungkin juga ada waktunya nanti wasit-wasit kita juga yang mendunia gitu loh. Bisa jadi PSSI atau pemerintah lebih membantu atau lebih membuka jalan bagi wasit-wasit kita untuk punya sertifikasi atau punya lisensi FIFA. Kenapa tidak misalnya sekarang cuma 3, nanti bisa bertambah bisa menjadi lebih dari 10. Bukan hanya punya lisensi atau kualifikasi tapi dianggap layak untuk bisa memimpin laga-laga besar. Nggak hanya kita mungkin belum bicara di level Piala Dunia mungkin gitu, tapi bisa jadi menjadi wasit utama di level Piala Asia mungkin, atau bisa menjadi ketika ada pertandingan di luar Asia wasit kita bisa mungkin diperbantukan untuk memimpin laga atau pertandingan itu saja. Jadi ya kalau kemarin kita bicara soal kualitas wasit ya mungkin ini juga jadi momen buat kita juga buat meningkatkan kompetensi wasit kita, bukan hanya untuk memimpin di liga domestik tapi juga liga-liga internasional sih saja. Kritik-kritik yang dilemparkan terhadap wasit-wasit di luar negeri ini bisa menjadi masukan ya untuk meningkatkan kualitas wasit di dalam negeri, wasit Indonesia. Tadi Mas Suri sempat menyinggung mengenai PSSI. Terkait hal ini Mas, PSSI ini kan melayangkan protes. Apakah ini tepat? Kedua, apakah protes itu bisa berdampak terhadap hasil kemarin? Tahu saya kalau untuk hasil tidak bisa ya, karena tidak pernah ada kasus pertandingan dibatalkan karena ada protes yang dilayangkan oleh sebuah federasi sepak bola di sebuah negara ke konfederasi gitu loh. Kemungkinan kalaupun memang nanti
protes ini direspon positif oleh AFC selaku konfederasi, kemungkinan kalau AFC nanti menyelidiki atau menginvestigasi pertandingan itu bisa jadi hanya sebatas pemberian sanksi mungkin kepada wasitnya, tapi tidak jelas tidak berpengaruh ke pertandingan yang sudah berlangsung kemarin saja. Tapi setidaknya protes ini mesti dilayangkan. Kalau memang nanti ada indikasi hal yang melenceng dari pertandingan kemarin, ini sepatutnya jadi evaluasi atau catatan AFC juga bagaimana nanti pertandingan ke depan itu bisa bisa menggunakan wasit yang bisa dipercaya. Kalau kemarin kan memang banyak publik kita yang pertanyakan bagaimana ini ketika kita melawan salah satu negara Arab, wasitnya juga dari negara Arab gitu loh. Mestinya kan mungkin agar tidak menjadi prasangka yang melebar kemana-mana, bisa jadi kan mestinya kemarin ketika kita melawan Bahrain, wasitnya mestinya dari wilayah Asia Timur atau Asia Tengah gitu, tapi jangan dari Asia Barat atau Arab gitu loh. Mungkin kalau kemarin wasitnya dari Asia Timur karena dianggap pelatih Shin STY dari Korea Selatan, mungkin bisa diambil dari Asia Tengah misalnya seperti itu. Untuk menghindari praduga-praduga yang makin melebar seperti ini. Yang kita tahu kan nanti di pertandingan melawan Cina itu kan wasitnya sudah ditentukan itu kan dari negara Arab juga. Nah ini kan sedikit mengurangi praduga lah terkait dugaan-dugaan atau kekhawatiran-kekhawatiran terkait kontroversi pertandingan kemarin. Hal ini mestinya sudah juga menjadi catatan catatan untuk AFC bagaimana pengelolaan pertandingan ke depan agar menghindari dugaan-dugaan ke depannya seperti kontroversi kemarin saja. Baik, berbicara mengenai pertandingan lawan Cina, ini pertandingan selanjutnya. Potensi melawan Cina ini seperti apa ya? Karena dengan hasil imbang kemarin, poin yang dikantongi baru 3 poin. Tadinya rencananya kan 2 ditambah 3 jadi 5 poin, sekarang hanya 3 poin. Nah, potensi melawan Cina ini seperti apa? Apakah kita bisa menambah 3 poin dalam kualifikasi Piala Dunia ini, Mas Suri? Kalau harapan kita semua kan pasti kita bisa memenangkan pertandingan melawan Cina. Bukan hanya melawan Cina, sisa pertandingan harus kita menangkan lah demi mimpi bersama melaju ke Piala Dunia tahun 2026 gitu loh. Tapi kalau saya pribadi justru sangat khawatir di pertandingan melawan Cina besok saja. Yang pertama begini, Cina memang dari sisi kualitas di grup ini adalah lawan yang paling lemah gitu loh. Tapi jangan lupa juga Cina itu bukan menganggap Cina secara matematis kita bagi Cina itu adalah tim yang paling lemah juga gitu loh. Karena kita juga di grup C ini adalah unggulan paling terakhir gitu dari sisi ranking. Ranking Cina itu 91, kita di 132. Kita menang adalah harga mati saat melawan Cina nanti karena ini bisa meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia sekaligus buat menambah poin dari yang sekarang baru 3 menjadi 6 nanti kalau bisa melawan Cina. Tapi Cina juga bakal menjadikan Indonesia sebagai target paling mungkin untuk mereka mendapat poin perdana karena mereka kan kemarin kalah terus sehingga sekarang poinnya masih 0. Kita tentu punya motivasi besar untuk bisa meraih poin di saat melawan Cina. Tapi Cina juga punya motivasi sangat besar karena pertama mereka harus segera mendapatkan poin untuk mendapat kepercayaan diri. Yang kedua mereka main di depan publik sendiri gitu loh. Jadi memang tidak ada alasan buat Cina buat kalah atau bermain imbang saat melawan Indonesia. Saya terus terang sangat khawatir ketika ketika nanti kita melawan Cina. Tapi memang mestinya dengan kualitas pemain yang kita miliki sekarang kita bisa menang. Karena kalau secara matematis Arab Saudi tim yang langganan Piala Dunia bisa kita tahan imbang di kandang mereka. Australia kita bisa tahan imbang juga. Ya mestinya Cina kita bisa lewati lah. Tapi ya itu jangan sampai kita jumawa yang justru malah meremehkan nanti malah bisa jadi bumerang atau jadi blunder buat kita. Tapi ya kita berharap semua lah nanti di Cina ini kita bisa menang, bisa 3 poin, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita buat
menatap laga sisa itu kan kita masih sangat berat kan. Kita masih harus melawan Jepang nanti kan sebagai tim terkuat yang belum pernah kalah di grup ini. Selain kita juga belum pernah kalah sih. Tapi kalau Jepang itu kan menang terus gitu kan. Jadi itu lawan sangat-sangat berat. Baik, jangan lengah walaupun kita menganggapnya adalah lawan yang cukup mudah. Terima kasih Mas Suri, redaktur pelaksana CNNindonesia.com telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.